Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Better Truck The Heaven. Gak pakai lama-lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Check it out. Jelas, kesimpulan King Horan masuk akal dan bahkan Jenny harus mengakui bahwa kemungkinan ini sangat tinggi. Sepertinya klan iblis darah saya lah yang menghancurkan klan Shio. King Horan menghela nafas sedikit dan berkata pada Xuan dengan nada meminta maaf. Mendengar ini, King Mu'er menatap Xuan dengan cemas, matanya penuh kegelisahan. Saudaraku, tolong jangan katakan itu. Klan Shio saya memiliki perseteruan yang tidak dapat didamaikan dengan klan jiwa iblis, dan kami akan harus bertarung cepat atau lambat. Xuan melambaikan tangannya dan berkata, Saudaraku, Anda masih sopan. Karena masalah ini berkaitan dengan klan iblis darah saya, maka saya sendiri yang akan memimpin orang-orang dan pergi ke sana bersama Anda. Saudaraku, mungkin untuk menembus permintaan maaf di dalam hatinya, King Horan segera mengerahkan pasukannya. Kakak, Anda sama sekali tidak bisa melakukan hal itu, karena klan jiwa iblis berani mengambil tindakan kali ini. Mereka mungkin memiliki rencana lain terhadap klan darah iblis. Dan klan darah iblis masih membutuhkan kakak tertua untuk tetap bertanggung jawab dan lebih waspada untuk berjaga-jaga. Xuan buru-buru menghentikannya. Terlebih lagi, jika Kaisar Iblis terlibat secara pribadi dalam masalah ini, itu akan menjadi kehormatan yang terlalu besar bagi klan iblis jiwa. Selain itu, Jenny baru saja mengatakan bahwa pihak lain hanya memiliki beberapa dodi bintang 5 paling banyak. Saya bisa mengatasinya di sini, jadi jangan khawatir. Apa yang dikatakan Tuan Muda Shio sangat masuk akal. Klan iblis jiwa tidak akan hanya menggunakan klan Shio sebagai kartu. Kaisar iblis juga perlu memperhatikan gerakan lain dari klan iblis jiwa. Terlebih lagi, Kaisar iblis baru saja menganalisis bahwa klan iblis jiwa bertekad untuk membangun kekuatannya. Jadi klan Shio tidak akan berada dalam bahaya genosida. Jika dia tiba tepat waktu, paling-paling mereka hanya akan terluka. Jadi serahkan saja ini pada kami. Kaisar Iblis selalu memikirkan Xuan. Jenny melihatnya dan tentu saja tergerak olehnya. Jadi dia juga memikirkan King Horan. Bagaimanapun niat utama klan Iblis jiwa masih belum jelas. Jadi lebih baik berhati-hati agar tidak jatuh ke dalam perangkap untuk memancing harimau menjauh dari gunung. Saat itu, kedua belah pihak akan kelelahan dan kehilangan pandangan satu sama lain. Sambil berfokus pada yang lain, yang merupakan situasi yang tidak ingin dilihat siapapun. Bagaimana kalau begini? Tuan Muda Shio, leluhur, Xiozan, Feng Feng, Ziying, dan Nan Erming pergi menyelamatkan. Dengan kekuatan kalian saat ini seharusnya sudah lebih dari cukup untuk menghadapi mereka. Setelah mempertimbangkan dengan seksama, Le Salong memberikan saran. Nona, Jenny, dan saya akan tetap di sini dan mengawasi pergerakan kalian. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, kami akan segera mengerahkan pasukan dalam jumlah besar untuk menyerang. Ini saran yang bagus. Dengan 1 bintang 6, 4 bintang 5, dan kekuatan tempur Tuan Muda Shio yang sebenarnya tidak lebih lemah dari bintang 5. Mereka lebih dari cukup untuk menghadapi semua ini. Jenny juga mengangguk setuju. Dia tahu betul kekuatan tempur sebenarnya dari pasukan gabungan beberapa orang. Dan dia juga berpikir itu seharusnya cukup bagi mereka berenam untuk pergi. Kalau begitu sudah diputuskan. Ayo kita lanjutkan tanpa basa-basi lagi. Xuan sudah sangat cemas, berharap dia bisa segera melebarkan sayap tulangnya dan terbang kembali ke klan Shio. Melihat rencananya telah diputuskan, dia buru-buru mendesak semua orang untuk berangkat. Pembohong kecil, bagaimana Anda bisa melupakan saya? Saya juga ingin pergi bersama Anda untuk menyelamatkan klan Shio. King Mu'er melihat Xuan dan yang lainnya hendak pergi tetapi tidak mengikut sertakannya. Jadi dia menghentakkan kakinya dan mulai berteriak. Mu'er, perjalanan ini bukan untuk bertamasa. Kita akan melewati masa sulit. Bepergian siang dan malam tanpa waktu untuk beristirahat. Lagi pula saudaraku juga butuh bantuan Anda, jadi saya tidak akan membawa Anda kali ini.
Entah kenapa, meski Xiaoyan tidak menemukan masalah apapun dari analisis semua orang, dia selalu merasa sedikit gelisah di dalam hatinya. Jadi dia dengan tegas menolak King Mu'er. Dasar pembohong kecil, Anda berbohong pada saya lagi. Anda jelas-jelas berjanji akan membiarkan saya pergi bersama Anda. Ketika King Mu'er melihat penolakan Xiaoyan, dia melengkungkan bibirnya dan menatap King Horan dengan sedih, berharap kakak laki-lakinya dapat membelanya. Mu'er, berhentilah membuat masalah. Apa yang terjadi sebelumnya adalah apa yang terjadi sebelumnya. Dan sekarang adalah sekarang. Situasinya telah berubah. Jadi Anda harus tinggal dan membantu saya mengawasi pergerakan klan iblis jiwa. King Horan berteriak lembut. Dengan kepribadian King Mu'er yang suka bermain-main, dia tidak cocok untuk menyelamatkan dan mendesak sejauh 1000-an mil. Melihat King Horan berbicara, meskipun King Mu'er marah, dia tidak berani berpendapat. Dia hanya bisa cemberut dan menyusut di belakang King Horan. Matanya yang besar menunjukkan perhatiannya yang mendalam pada Xiaoyan. Ayo pergi. Xiaoyan menatap semua orang dengan seksama dan melambaikan tangannya. Kemudian 6 orang itu berubah menjadi 6 meteor yang melaju kencang dan menghilang di langit di atas Xiao Mansion. Pada hari ketiga setelah Xiaoyan meninggalkan kota Chuxi, di sebuah istana yang terbakar dengan api yang berkobar dan dipenuhi dengan aroma ramuan. Di balik meja marmer putih, sesosok berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, memancarkan rasa tertekan yang kuat dari ujung kepala sampai ujung kaki, membuat orang-orang yang berdiri di bawah deretan orang sedikit terengah-engah. Menurut Anda, Xiaoyan sudah meninggalkan kota Chuxi? Suara samar sosok itu terdengar membawa serta keagungan seseorang pada kedudukan tinggi. Iya, kepala istana. Baiklah, pergilah dan ambilkan kembali kuali obat dan resep di tangannya untuk saya. Tiba-tiba kegembiraan yang tak terkendali dan hasrat samar muncul dalam nada suara sosok itu. Bagaimana saya harus menghadapi Xiaoyan? Jika dia bekerja sama, ampuni nyawanya. Bagaimanapun dia memiliki hubungan yang baik dengan Kaisar Iblis. Meskipun Kaisar Iblis belum menjadi kekuatan besar, dia tidak boleh diremehkan. Bagaimana jika dia menolak? Ini semua salahnya sendiri, bukan salah kita. Ingat, jangan meninggalkan jejak apapun. Jika tidak, Anda tidak perlu kembali. Setelah sosok itu selesai mengatakan ini, dia dengan lembut mendorong jendela hingga terbuka dan sinar matahari bersinar masuk, menerangi api keemasan pada jubah putih itu. Pada saat yang sama, di barat laut benua Dodi berdiri sebuah kota kecil yang tidak terlalu besar dan bahkan tampak sedikit kumuh dari kejauhan. Tembok kota berwarna abu-abu kecoklatan ditutupi dengan jejak waktu. Seluruh kota itu tak bernyawa dan tampak sangat sunyi yang membuat orang merasa tidak nyaman. Di tengah kota, sebuah jurang besar berdiri tiba-tiba melintasi kota, membentang sejauh beberapa mil. Di atas jurang, pasir hitam dan debu berterbangan di udara, diselimuti oleh lapisan kabut darah tipis. Dan suara angin sangat menakutkan, seperti jeritan hantu. Berdiri di tepi jurang dan melihat ke kedalaman rumah, samar-samar orang bisa melihat istana hitam mengambang di dalamnya, seperti sebuah pulau. Kuil itu dikelilingi oleh sebuah danau kecil yang warnanya merah tua seperti darah kering, yang membuat orang merasa tak nyaman. Tiang-tiang bendera berderet rapat di tepi danau dengan bendera berkibar di setiap tiang. Di atas bendera itu ada mayat yang darahnya sudah lama menguap. Angin kencang bertiup dari waktu ke waktu, sedikit menyebarkan kabut darah. Menampakkan karakter bayangan besar yang terbuat dari tulang pada plakat di pintu aula. Tempat ini ternyata merupakan cabang aliansi bayangan yang terkenal di benua Dodi. Bahkan, tak seorang pun yang dapat membayangkan bahwa pasukan yang terkenal dengan pembunuhan dan pengumpulan intelijen ini akan memiliki metode yang begitu mengejutkan dan berdarah. Pada saat ini, dengan bunyi peluit nyaring, beberapa sosok hitam melewati kabut darah, terbang keluar aula, dan membisikkan sesuatu di dalam. Anda bilang Xiaoyan meninggalkan kota? Suara yang sangat serak terdengar dari aula, begitu dingin hingga tidak terdengar seperti suara manusia sama sekali, menyebabkan beberapa pria berpakaian hitam menggigil. Iya,
Pria berpakaian hitam itu menanggapi dengan hormat. Terbitkan perintah pembunuhan untuk Huang dan bawa jasad Xiaoyan kembali untuk menemui saya. Aturan lama, jangan peringatkan musuh dan berhati-hatilah. Suara serak itu terdiam sejenak lalu menambahkan. Aktifkan level ketiga dari perintah pembunuhan kuning untuk memastikan tidak ada yang salah. Iya. Pria berpakaian hitam itu tampak sedikit terkejut saat mendengar ini. Dia melututkan kening, menggigit bibirnya dan tampak ragu untuk berbicara. Anda harus tahu bahwa 4 perintah pembunuhan aliansi bayangan Tiandi Xuan Huang sesuai dengan tingkatan orang yang ditikam yang berbeda dan pembunuhan yang dikirim juga berbeda. 4 perintah pembunuhan Tiandi Xuan Huang yang berhubungan dengan orang yang ditikam adalah Dodi bintang 7, 6, 5, dan 4. Para pembunuh yang dikirim oleh Liga Bayangan masing-masing adalah Dodi bintang 8, 7, 6, dan 5. Setiap perintah dibagi menjadi 3 level. Level pertama berhubungan dengan Dodi tahap awal dan menengah. Level kedua berhubungan dengan Dodi tahap akhir. Dan level ketiga berhubungan dengan Dodi puncak. Dengan kata lain, target dari perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga adalah Dodi puncak bintang 4 dan pembunuhan yang dikirim adalah Dodi puncak bintang 5. Setelah menerima misi pembunuhan, aliansi bayangan akan selalu mengirimkan pembunuhan yang pangkatnya 1 bintang lebih tinggi dari orang yang dibunuh untuk memastikan tidak ada kesalahan. Selain itu, setelah pembunuhan gagal, perintah pembunuhan akan otomatis ditingkatkan. Baik selangkah demi selangkah atau lintas level, tergantung pada situasinya. Namun Xiaoyan baru berada di tahap akhir bintang 4. Menurut aturan aliansi bayangan, dia seharusnya mengeluarkan perintah pembunuhan kuning tingkat kedua. Jadi bagaimana mungkin itu adalah perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga? Saya bingung, apakah perlu bagi seorang pria bintang 4 yang sudah meninggal untuk langsung mengeluarkan perintah pembunuhan kuning tingkat ketiga? Pria berbaju hitam itu bertanya dan bingung. Menurut perintah rahasia dari aula penguasa, kita harus memberi perhatian besar pada Xiaoyan. Meskipun dia baru berada di tahap akhir bintang 4 dan tidak membutuhkan perintah pembunuhan busuan. Perintah pembunuhan Huang harus berada pada level tertinggi. Sosok itu berkata dengan suara serak, lalu terdiam. Saya mematuhi perintah Anda. Beberapa pria berpakaian hitam terdiam sejenak, lalu menjawab bersamaan. Sosok mereka melintas dan menyatu dengan kabut darah lalu menghilang. Tampaknya analisis Jenny dan King Huran sebelumnya mengandung beberapa kelalaian. Klan Iblis Jiwa menghasut kultus Iblis Yi untuk menyerang klan Xiao. Tujuan sebenarnya mereka bukanlah untuk mempermalukan klan Iblis Darah atau menghancurkan gengsi mereka, tetapi untuk memikat Xiaoyan agar meninggalkan kota Jushi. Lalu menghabiskan sejumlah besar uang untuk meminta aliansi bayangan melenyapkannya. Selama Xiaoyan pergi, King Horan akan kehilangan lengannya dan tidak akan bisa lagi menghentikan klan jiwa iblis untuk mendominasi klan iblis. Dan ini adalah rencana yang jahat. Bahkan rencana ini juga melibatkan istana obat. Dengan cara ini, dengan upaya pembunuhan aliansi bayangan yang hampir tidak pernah gagal, ditambah perburuan istana obat, tampaknya Xiaoyan akan merasa sulit untuk lolos dari nasib musnah. Tapi Xiaoyan sama sekali tidak menyadari semua ini saat dia bergegas menuju klan Xiao dan terus merobek kehampaan dan terbang dengan kecepatan penuh. Keenam orang itu bergegas sepanjang jalan dan akhirnya masuki wilayah Dozhou dari Diuanshou. Meskipun dia berjalan di garis lurus terpendek, Xiaoyan masih sangat cemas dan kekhawatirannya semakin kuat. Dia selalu merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik hatinya dan sulit baginya untuk tenang. Xiaoyu juga gelisah seperti semut di atas wajan panas. Meski malam sedingin air, wajahnya sudah memerah. Siksaan karena ingin terbang lebih cepat tetapi tidak mampu membuatnya tidak bisa melakukannya. Dia terus mengubah posisi terbangnya. Terkadang terbang ke kiri Xiaoyan dan terkadang ke kanan Xiaoyan. Setelah terbang cepat lagi, mereka akhirnya tiba di sebuah pegunungan. Mereka melewati titik tengah dan mencapai puncak gunung. Melihat jauh ke kejauhan, segala sesuatu tentang klan Xiao muncul di mata Xiaoyan dan rekan-rekannya. Sekilas Xiaoyan dipenuhi amarah di sekujur tubuhnya.
Api surgawi menyembur keluar tak terkendali dari setiap pori-pori tubuhnya, membakar kekosongan di sekitarnya, sehingga membuatnya agak terdistorsi. Untuk pertama kalinya, amarah keluar dari mulut Xiaoyan dengan begitu keras. Di kejauhan, dia melihat bahwa wilayah klan Xiao dikelilingi oleh pasukan yang padat dari 3 klan. Bendera ketiga klan ada di mana-mana di pegunungan. Dapat digambarkan sebagai tempat yang tidak dapat ditembus dan mustahil untuk melarikan diri. Sehingga tidak ada kemungkinan bagi Xiaoyan untuk melarikan diri sama sekali, yang membuat hati Xiaoyan tiba-tiba terangkat. Dengan suara keras, susunan perlindungan klan Xiao yang goyah akhirnya tidak dapat bertahan lagi dan hancur berkeping-keping, kemudian menghilang di udara. Pada saat yang bersamaan, harapan akan keajaiban di wajah semua orang di klan Xiao dan lembah Tianming juga menghilang. Kaisar Ming, saya minta maaf karena telah menjatuhkan Anda kali ini. Xiao Li memandang Kaisar Ming yang segera membawa orang untuk menyelamatkan setelah mendengar berita bahwa klan Xiao sedang dalam kesulitan, dan hatinya dipenuhi dengan emosi dan rasa bersalah. Kita ini bersaudara di dunia ini, jadi mengapa kita harus bersikap sopan satu sama lain? Terlebih lagi, lembah Tianming milik saya dan klan Xiao selalu berada dalam hubungan saling ketergantungan. Jika klan Xiao milik Anda jatuh, maka giliran lembah Tianming milik saya berikutnya. Tapi saya tidak percaya bahwa ketiga klan itu bekerja sama hanya untuk urat mineral itu. Jadi itu hanya alasan. Kaisar Ming menepuk bahu Xiao Li dan berdiri berdampingan dengan Xiao Li. Menghadapi langkah-langkah serbuan ketiga klan itu, dia berdiri diam. Anda masih bertahan bahkan saat kematian sudah di depan mata. Suara menghina samar terdengar dari udara. Kaisar Ming dan Xiao Li terkejut dan mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Menatap kelima pria berjubah hitam yang berkumpul di tengah udara dengan wajah pucat dan kebencian. Jika bukan karena kelima orang kuat berjubah hitam yang tiba-tiba muncul dan menyerang bersama, formasi pelindung klan Xiao akan dipertahankan oleh semangat juang yang terus-menerus dari klan Xiao dan elit lembah Tianming. Belum lagi pasukan dari 3 klan, bahkan ribuan pasukan tidak akan mampu menerobos. Setelah saling berpandangan, ekspresi Xiao Li dan Kaisar Ming berangsur-angsur menjadi tegas. Melihat pasukan dari 3 klan yang menyerbu dari seluruh pegunungan sambil melambaikan berbagai senjata, Xiao Li dan Kaisar Ming mengangkat bendera di tangan mereka dan suara gemuruh bergema di pegunungan. Dengar, semua orang dari klan Xiao dan lembah Tianming, kita bukanlah pengecut. Hari ini, bahkan jika kita semua mati dalam pertempuran, mereka akan membayar harganya dengan darah. Bunuh! Orang-orang dari klan Xiao dan klan lembah Tianming sudah menjadi marah. Demi rumah dan orang-orang yang mereka cintai, mereka mengancungkan senjata dan menyerbu pasukan ketiga klan. Untuk sesaat terdengar kilatan pedang dan cipratan darah, dan kabut darah mewarnai seluruh bumi menjadi merah. Di antara orang-orang yang terlibat dalam perkelahian itu, 3 sosok yang berlari di depan adalah yang paling heroik. Kemanapun senjata itu lewat, orang-orang dari 3 klan itu berlumuran darah dan daging dan terluka atau terbunuh. Ketiga orang ini tidak lain adalah Xiao Li, Kaisar Ming, dan Xiao Long. Kekuatan ketiganya semuanya di atas level bintang 3 menengah. Di antara mereka, Xiao Li adalah yang terkuat dan dianggap sebagai orang kuat teratas di Dishou, dan tidak ada yang bisa menandinginya. Di bawah pimpinan ketiga orang itu, orang-orang dari klan Xiao dan lembah Tianming berusaha mati-matian untuk melawan dengan sekuat tenaga. Meskipun jumlah ketiga klan itu besar, gelombang serangan pertama setelah menghancurkan formasi itu berhasil ditangkis sepenuhnya. Sekelompok sampah. Pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu di udara melihat bahwa ketiga suku itu bersatu tidak mampu menembus garis pertahanan yang dipimpin oleh ketiga pria itu. Kemudian, sedikit seringnya muncul di sudut mulutnya. Dia mengangkat telapak tangannya sedikit dengan semangat juang samar-samar yang melekat di telapak tangannya. Dia menekan kekosongan dan semangat juang yang ganas menyerbu langsung ke arah ketiga pria itu. Dengan suara teredam, ketiga lelaki itu terpental mundur dan darah muncrat dari mulut mereka dan senjata di tangan mereka terlepas dari tangan mereka. Dengan kekuatan pria berjubah hitam sebagai Kaisar Do bintang 5,
ditambah keterampilan bertarung tingkat kehendak tingkat lanjut yang digunakannya. Dia sama sekali bukan tandingan bagi 3 kaisar Do bintang 3 yang digabungkan. Hanya dengan satu gerakan, ketiga pria itu kehilangan kemampuan bertarung dan tergeletak di tanah dengan mata yang menghilang. Seolah-olah mereka telah melihat akhir tragis klan Xiu dan lembah Tianming yang dimusnahkan, dan air mata keruh menetes di wajah mereka tanpa terkendali. Sisanya terserah pada Anda, dan jangan bilang Anda tidak bisa melakukannya, kata lelaki berjubah hitam itu dengan nada meremehkan. Jika Xioli dan 2 orang lainnya tidak menerima perintah untuk tidak membunuh secara langsung, mereka pasti sudah mati sejak lama. Tetapi dia tidak mengerti mengapa perintah seperti itu diberikan. Melihat para pemimpin klan Xiu dan lembah Tianming dapat diganggu sesuka hati, para anggota sekte Yimo bersorak serempak. Senjata yang tak terhitung jumlahnya dengan ekspresi ganas di wajah mereka bergegas untuk menebas Xioli dan 2 lainnya yang tergeletak di tanah. Berniat untuk mengambil keuntungan dari situasi tersebut, dan semua ini jatuh ke mata Xiuyan dan yang lainnya yang bergegas turun dari puncak gunung. Pada saat ini, niat membunuh di hati Xiuyan dan Xiuyo hampir memadatkan udara di sekitar mereka. Semangat juang di tubuh mereka telah menyebar. Gigi mereka menggetarkan dengan suara berderak. Mata mereka sudah merah darah dan memancarkan kemarahan yang tak terkendali. Sekarang Xiuyan tidak lagi peduli untuk terbang bersama Xiuyo dan yang lainnya. Dia membentangkan sayap tulangnya bergerak tanpa meninggalkan jejak bahkan saat angin tertiup dan bergegas menuju klan Xiu. Namun Xiu Zhan dan kawan-kawannya yang belum pernah melihat Xiuyan semarah itu pun semakin mempercepat laju terbang mereka, berusaha mengejar Xiuyan dan mencapai wilayah kekuasaan klan Xiu secepat mungkin. Akan tetapi, tidak peduli sekeras apapun mereka berusaha dan seberapa cepat mereka berlari, jaraknya terlalu jauh untuk menghentikan apapun yang terjadi. Karena ratusan bilah pisau tajam hanya berjarak 1 kaki dari Xioli dan 2 orang lainnya. Melihat ketiga orang itu akan tercapik-capik, hati Xiuyan hancur. Saat sekumpulan pedang dan senjata berat diayunkan ke arah Xioli dan Kaisar Ming dan Xiolong yang tergeletak di tanah dengan luka serius, ketiganya tampak akan dipotong-potong. Pada saat kritis ini, tombak panjang terbang entah dari mana dan sosok Anggun dengan cepat mendekati ketiga orang itu. Semangat juang pada tombak perak itu melonjak seperti naga, menyapu semua senjata yang mendekat. Kemudian sosok Anggun itu berbalik dengan senjata terangkat, seperti seekor naga yang muncul dari laut. Teriakan kesakitan terdengar dan puluhan anggota sekte Yimo yang mencoba memanfaatkan situasi dan bergegas ke depan menutupi tenggorokan mereka. Darah menyembur keluar dari sela-sela jari mereka dan mereka jatuh tak percaya. Pada saat yang sama, orang-orang yang bergegas dari belakang mundur satu demi satu dan ruang kosong segera muncul di sekitar Xioli dan 2 orang lainnya. Namun, orang-orang dari ketiga klan yang telah memantapkan posisi menatap sosok di hadapannya dengan wajah muram, tidak berani maju dengan mudah. Sosok itu adalah seorang wanita mengenakan gaun putih yang tipis seperti kain kasa. Ia tampak seperti asap dan kabut, rambutnya hitam dan wajahnya sangat cantik, tetapi tidak ada lapisan warna darah dan tampak sangat pucat. Xiuqi! Setelah Kaisar Ming terkejut, wajahnya berubah sedikit masam. Awalnya dia mengira bala bantuan itu bisa menyelamatkan kedua klan dari situasi yang mengerikan, tetapi dia tidak menyangka bahwa bala bantuan itu adalah cucu perempuan Xioli, Xiuqi. Xiuqi, bukankah saya sudah bilang pada Anda untuk pergi melalui jalan rahasia dan menemukan Xiuyan? Kenapa Anda kembali lagi? Ketika Xioli melihat bahwa itu adalah Xiuqi, wajahnya berubah drastis dan dia berteriak keras karena marah. Awalnya dia ingin Xiuqi melarikan diri melalui jalan rahasia, menemukan Xiuyan, menyuruhnya untuk tidak kembali, lalu mengikutinya, membantunya menjadi lebih kuat, kemudian kembali untuk membalaskan dendam klan Xiu. Namun Xiuqi yang selama ini berperilaku baik dan patuh, kali ini tidak mematuhinya. Saya tidak bisa meninggalkan kakek dan melarikan diri sendirian. Meskipun Xiuqi belum memberikan banyak kontribusi bagi klan Xiu, saat ini dia hanya ingin hidup dan mati bersama klan Xiu.
Sioki menoleh dan menggelengkan kepalanya dengan kuat. Wajahnya yang keras kepala membuat hati Sioli yang marah sedikit meleleh. Kita adalah anggota klan Sio saat masih hidup dan hantu klan Sio setelah meninggal. Saya bersumpah untuk hidup dan mati bersama klan Sio. Jika Sioki, seorang wanita, bisa seperti ini, bagaimana mungkin para lelaki dari klan Sio bisa tertinggal? Kerumunan itu langsung menjadi heboh, bagaikan banjir yang memenuhi dasar sungai dan tiba-tiba menerobos tanggul. Semua orang dari klan Sio dan lembah Tianming meraung dan mengangkat bilah tajam di tangan mereka, memantulkan cahaya tajam dan aura pembunuh, yang membuat orang-orang dari ketiga klan itu mundur beberapa langkah. Sioli, seumur hidup saya tidak pernah bisa diyakinkan oleh Anda, tapi sekarang saya yakin bahwa Anda memiliki cucu yang baik. Kaisar Ming tertawa dan berdiri. Jika saya dapat melampaui Kaisar Ming dalam satu aspek, saya akan merasa puas. Sioli juga tersenyum dan berusaha berdiri. Meskipun dia enggan meninggalkan Sioki, tidak ada ruang untuk memanuver saat ini. Dia hanya bisa berjuang bersama, bahkan jika dia mati dalam pertempuran, dia masih bisa bangga karenanya. Xiaolong juga berdiri tanpa suara. Ketiganya berdiri berjajar di barisan paling depan. Meski darah masih mengalir dari sudut mulut mereka, mereka tampak semakin tak kenal takut dan siap mati. Mereka memaksa orang-orang dari ketiga suku itu untuk terengah-engah dan terus mundur. Klan Sio dan lembah Tianming menggunakan tindakan mereka untuk menjelaskan kepada dunia apa artinya mati daripada menyerah. Dan apa artinya menjadi pria sejati. Sekalipun ia gugur di medan perang, ia akan menggunakan hidupnya untuk mengarang sebuah lagu yang menggugah jiwa tentang legenda keberanian, sehingga para lelaki pemberani dari ketiga klan pun diam-diam mengaguminya. Mereka diam-diam menyaksikan para prajurit dari dua klan yang dipimpin oleh Sioli dan 3 orang lainnya maju selangkah demi selangkah, kecuali anggota sekte Yimo yang berwajah garang. Orang-orang dari 2 klan lainnya semuanya memiliki ide untuk mundur. Bagaimanapun, kedua klan itu tidak memiliki kebencian yang mendalam terhadap klan Sio. Kali ini, mereka bergabung dengan sekte Yimo untuk menyerang klan Sio, tetapi mereka tidak punya pilihan. Mereka dipaksa oleh kekuatan dahsyat pria berjubah hitam itu dan tentu saja juga tergoda oleh urat mineralnya. Awalnya, disepakati bahwa itu hanya perebutan urat mineral. Tetapi sekarang pertempuran itu jelas telah meningkat menjadi perang genosida, yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilihat oleh kedua klan. Begitu klan Sio dan lembah Tianming musnah, pola yang seimbang di negara kekaisaran akan sepenuhnya hancur, yang tidak akan menguntungkan kedua klan. Terlebih lagi, kematian kelinci membuat rubah berduka, dan sekte Yimo memiliki beberapa pria berjubah hitam yang mendukungnya. Jadi kemungkinan kedua klan mereka dihancurkan selanjutnya. Oleh karena itu, pasukan kedua klan mulai perlahan mundur dari lingkaran pertempuran. Saat itu terdengar dengusan dingin dari udara. Apakah Anda ingin duduk di gunung dan menyaksikan pertarungan antara 2 harimau dan menuai hasil jerih payah mereka? Atau apakah Anda ingin mundur pada saat kritis? Suara dingin lelaki berjubah hitam terdengar. Klan iblis hantu dan klan pembasmi, maju ke depan. Mendengar itu, kedua klan yang perlahan mundur ke belakang tiba-tiba menghentikan langkah mereka, dan seluruh orang dari klan iblis hantu menatap seorang laki-laki berpakaian merah menyala dan berambut merah darah yang merupakan pemimpin klan iblis hantu yang datang bergabung dalam pertempuran kali ini. Ketua kiri dan tetua kanan klan iblis hantu, Yoshi. Dia berada di tahap tengah dot di bintang 3, salah satu dari 10 orang terkuat di negara kekaisaran dan memiliki prestise yang sangat tinggi di antara klan iblis hantu. Pada saat ini dia mendengar perkataan pria berjubah hitam itu, menatap orang-orangnya yang sedang menatapnya. Mata merahnya tiba-tiba berkumpul, menyipitkan matanya dan menatap ke langit dan berkata dengan suara yang dalam, "Kami di sini hanya untuk membantu sekte Yimo dalam mengalahkan klan Sio dan bersaing untuk mendapatkan urat mineral, bukan untuk menghancurkan klan Sio."
Sekarang klan Sio telah dikalahkan dan kami, klan Huayuo, tidak ingin membantai orang-orang klan Sio dan lembah Tianming lagi. Apa yang dikatakan penatua Yoshi masuk akal. Kita sudah sepakat tentang ini sejak awal. Apakah Anda akan mengingkari janji Anda? Wajah pemimpin klan itu terus berubah. Dia menatap pria berjubah hitam itu dan matanya dipenuhi dengan kebencian karena telah ditipu. Brengsek! Orang-orang klan Sio dan lembah Tianming masih melawan. Siapapun yang berani melawan harus disingkirkan. Saya perintahkan Anda untuk membawa orang-orang Anda dan membunuh semua orang yang melawan dari klan Sio dan lembah Tianming. Pria berjubah hitam yang memimpin kelompok itu di udara berteriak dengan tegas. Saya bilang, kami, klan iblis hantu, hadir di sini hanya untuk membantu sekte Yimo, bukan untuk menjadi umpan meriam. Yoshi dengan marah membalas lelaki berjubah hitam itu sambil berpikir. Anda ingin klan Huanyo dan klan Mi bertarung terakhir dengan klan Sio dan lembah Tianming, dan sekte Yimo meraup keuntungan. Setelah kami menghabiskan tenaga kami, Anda akan menghancurkan kami dalam satu gerakan. Itu ide yang bagus. Begitu pula dengan genosida kita. Segala sesuatunya harus dilakukan sesuai dengan perjanjian awal, dan kita hanya perlu memperoleh hak penambangan. Pemimpin klan pemusnah juga berbicara perlahan, tetapi dia tidak berani menyinggung pria berjubah hitam itu terlalu jauh. Jadi suaranya jauh lebih lembut. Setelah didorong kembali oleh kedua pria itu, pria berjubah hitam itu tertawa dan berkata dengan kejam, apakah Anda masih ingin melanggar perintah? Sedangkan untuk klan iblis hantu Anda yang kecil, saya bisa menghancurkan seluruh klan Anda hanya dengan jentikan tangan saya. Pergilah, cepat dan bunuh orang-orang dari klan Sio dan lembah Tianming. Anda, ternyata mereka memanfaatkan kita. Setelah mendengar ini, semuanya menjadi jelas. Pemimpin klan pemusnah menjadi marah dan meletakkan tangannya di pedang di pinggangnya. Pria berjubah hitam itu di udara itu tampaknya tahu apa yang sedang dilakukan pemimpin pemusnahan itu. Dia melirik dengan matanya yang dingin dan aura dingin yang menusuk segera menyebar di sekitar pasukan pemusnahan itu. Merasakan kultivasi yang tidak terduga dan metode kejam dari pria berjubah hitam itu, pemimpin klan menggigil dalam hati. Pedangnya jatuh lemah dan dia mendesak tak berdaya. Melambaikan tangan kepada anggota klannya, seluruh pasukan klan pemusnah kemudian bergerak sedikit ke kanan depan. Tetapi mereka hanya berpura-pura menyerang dan tidak benar-benar mengambil tindakan. Ketika Yoshi mendengar ini, dia menyipitkan matanya, melirik tindakan klan pemusnahan, dan menggelengkan kepalanya sedikit. Menghela nafas dalam-dalam, berjalan keluar dari kerumunan klan Huanyo. Maju 2 langkah dan menatap Xioli. Angin sepoi-sepoi meniup rambut jahinya, memperlihatkan matanya yang berwarna merah darah, yang mengandung kerumitan yang tidak dapat ditebak oleh siapapun. Yoshi, mungkinkah pertempuran terakhir antara kekuatan besar akan dimulai dengan klan iblis hantu? Xioli menatap Yoshi dengan nada dingin. Namun, Yoshi tidak menjawab perkataan Xioli. Ia merenung cukup lama, seolah telah mengambil keputusan dalam hatinya. Ia berbalik dan berteriak kepada tim klan Huanyo. Di mana prajurit klan Huanyo saya? Ribuan prajurit iblis berbaris serentak, pedang terhunus dan maju zirah berwarna cerah. Klan Huanyo saya murah hati dan jujur secara alami. Kami biasanya memiliki hubungan yang harmonis dengan klan Sio dan lembah Tianming. Jika kami tidak terancam dan tidak punya pilihan, kami tidak akan membantu klan Jimo untuk menyerang klan Sio dan bersaing memperebutkan urat mineral. Tapi sekarang, jelas ini bukan lagi pertarungan memperebutkan tambang, melainkan pertarungan untuk menghancurkan klan Sio. Jejak tekad dan kekejaman terpancar di mata Yoshi. Sementara semua orang bingung, dia tiba-tiba mendongak dan mengucapkan kata-kata yang tertancap di hatinya kepada pria berjubah hitam di udara. Yang ingin saya tanyakan adalah, apa yang akan terjadi setelah klan Sio hancur? Saya khawatir kita masih harus menghancurkan lembah Tianming. Jadi, apa yang terjadi selanjutnya? Akankah giliran klan iblis hantu milik saya yang dimusnahkan? Nah,
Demikianlah video hari ini. Terima kasih sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.